Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Syahrul Plants, membahas seputar tanaman hias dan pupuk organik. Baik teman-teman, sahabat tanaman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi bagaimana cara saya merawat tanaman sehingga tanaman tersebut tumbuh dengan subur, sehat, serta rimbun teman-teman. Jadi simak terus video berikut ini. Kita intro dulu. Oke, sahabat tanaman semua, di sini saya memiliki beberapa jenis tanaman teman-teman yang sudah saya rawat, sehingga tanaman ini tumbuh dengan subur serta sehat dan memiliki banyak anakan. Contoh dari tanaman yang saya miliki ini yaitu Aglonema bigroin teman-teman. Ini memiliki banyak anakan. Nah, jadi untuk merawat tanaman kita harus mengetahui karakteristik dari tanaman yang kita rawat dulu teman-teman. Jadi sebelum kita merawat sebuah tanaman, kita harus mengetahui karakteristik dari tanaman tersebut. Apa yang diinginkan dari tanaman tersebut? Yang pertama teman-teman harus memilih media tanam yang baik. Contoh dari Aglonema seperti yang saya miliki ini, media tanam yang saya gunakan untuk Aglonema ini yaitu media tanam yang subur, gembur, serta poros teman-teman. Mengapa harus menggunakan media tanam yang subur atau poros? Agar tanaman tersebut tumbuh dengan maksimal. Kebutuhan nutrisi yang diperlukan tanaman sesuai dengan pertumbuhan atau fase pertumbuhan yang sedang berlangsung. Kedua, setelah memilih media tanam, langkah kedua yaitu kita harus mengetahui fase pertumbuhan tanaman teman-teman. Jadi fase pertumbuhan tanaman itu ada dua teman-teman ya, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Jadi setiap fase pertumbuhan tanaman memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda teman-teman. Kebutuhan nutrisi tersebutlah yang membuat tanaman itu tumbuh dengan maksimal. Jadi misalnya dalam proses atau fase vegetatif, tanaman sangat membutuhkan unsur hara nitrogen teman-teman. Jadi di masa vegetatif atau masa anakan itu tanaman, jenis tanaman apapun itu membutuhkan nitrogen yang cukup besar teman-teman. Kedua, fase vegetatif. Mohon maaf teman-teman. Yang kedua, fase generatif. Fase generatif yaitu fase di mana tanaman itu sudah menginjak usia remaja teman-teman. Dari remaja ke dewasa. Jadi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tanaman pun berbeda. Jadi dengan pemberian pupuk yang tepat, maka tanaman hias ataupun tanaman jenis lainnya itu akan tumbuh dengan maksimal. Baik itu tanaman sayur ataupun tanaman buah teman-teman. Ketiga yaitu media tanam harus kita ketahui pH tanah atau tingkat keasaman tanah. Tingkat keasaman tanah menentukan atau
dapat membuat tingkat kesuburan tanah atau pertumbuhan tanaman juga teman-teman. Jadi untuk pH tanah di angka netral teman-teman ya, yaitu 5,5 sampai 7. Seperti ini alat yang saya gunakan teman-teman untuk mengukur pH tanah, yaitu pH metering teman-teman. Jadi tingkat keasaman tanah itu ada 3 teman-teman, yaitu pertama dia basah, kedua netral, dan ketiga media tanam itu asam. Jadi kita perlu mengetahui tingkat keasaman tanah tersebut. Apakah tanah yang atau media tanam yang kita gunakan itu tingkat keasamannya dia sesuai dengan keasaman tanah yang netral atau dia basah. Jadi tanaman tumbuh dengan baik itu di kondisi netral atau antara 5 sampai 7 teman-teman. Itu kondisi pH tanah yang netral. Setelah mengetahui pH tanah, langkah selanjutnya itu penyiraman teman-teman. Jadi dengan penyiraman yang baik, penyiraman yang tepat, penyiraman yang sesuai dengan kebutuhan tanaman atau karakteristik tanaman yang kita miliki, itu menentukan bahwasannya tingkat pembusukan pada akar juga berdampak jika tanaman disiram dengan cara yang berlebihan. Jadi kembali lagi, dengan penyiraman yang tepat, tanaman akan tumbuh dengan subur, gembur, serta pertumbuhannya maksimal. Jadi dengan memperhatikan penyiraman tanaman, pertumbuhan tanaman akan baik teman-teman. Jadi untuk tanaman indoor atau tanaman teras atau semi indoor itu saya melakukan penyiraman sesuai kondisi media tanam teman-teman. Jadi dengan kondisi media tanam yang saya lihat kering, maka saya melakukan penyiraman pada tanaman tersebut. Kondisi cuaca juga menentukan kapan waktunya harus kita menyiram teman-teman. Jadi kondisi cuaca, misalnya kondisi cuacanya sangat panas ya teman-teman, saya melakukan penyiraman itu 2 kali dalam sehari. Tetapi untuk jenis tanaman tertentu saja teman-teman. Jadi jika tanaman hias seperti aglonema, ini saya lihat penempatannya teman-teman. Jadi kalau penempatannya seperti ini, saya tempatkan di bawah paranet. Walaupun cuacanya panas, saya tetap melihat kondisi media tanam yang saya gunakan teman-teman. Jadi walaupun kondisi media tanam yang terlihat kering di wadah yang teman-teman gunakan, teman-teman juga perlu mengecek sampai ke dalam seperti ini teman-teman. Teman-teman menggalinya ya. Jika keadaannya masih lembab, jangan dulu disiram teman-teman. Tapi jika keadaannya memang betul-betul sudah kering, teman-teman wajib menyiramnya. Langkah selanjutnya yaitu penempatan tanaman teman-teman. Jadi jika tanaman teman-teman jenis tanaman jenis semi indoor, teman-teman perlu memperlihatkan atau menempatkan tanaman di kondisi matahari yang baik, seperti matahari pagi, mulai dari terbit matahari dari jam 6 sampai
jam 8 teman-teman. Jadi tempat atau penempatan tanaman yang teman-teman harus perhatikan. Jadi lihat kondisi keadaan lingkungan atau halaman teman-teman dari terbit matahari sampai jam 8 pagi. Bagaimana di bagian mana kondisi halaman tersebut yang terkena matahari dari jam 6 sampai jam 8. Perlu diperhatikan seperti itu teman-teman. Jika matahari sore mulai dari jam 3 sampai jam 4. Jadi itulah langkah-langkah yang saya lakukan saat merawat tanaman, sehingga perawatan tanaman itu bisa maksimal. Oke sahabat tanaman semua, beberapa langkah tersebut yang saya jelaskan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan untuk tanaman hias teman-teman yang teman-teman rawat. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke penghobi tanaman hias lainnya. Dan jika teman-teman memiliki pengalaman untuk budidaya tanaman hias, bisa tulis di bawah kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.